Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita semua di dalam keadaan sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Renungan firman Tuhan pagi ini kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 23. Kita baca ayat yang ke-10 dan ke-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Perikop ini bicara tentang dasar dan bangunan. Ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mana di masa itu kehidupan jemaat Korintus mengalami perselisihan dan muncul beberapa kelompok di dalam jemaat. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Seperti di dalam pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan 13. Masing-masing golongan tersebut saling menonjolkan dirinya masing-masing. Inilah salah satu teguran dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa hendaknya dasar iman kehidupan berjemaat itu adalah Yesus Kristus, bukan peran dari golongan yang ditonjolkan. Melalui perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, diibaratkan sebuah bangunan. Kokoh atau tidaknya suatu bangunan itu tergantung pada pondasinya. Bangunan yang nampaknya mewah dan bagus tidaklah berarti jika fondasinya tidak kokoh. Demikianlah juga sebuah pelayanan atau gereja harus berfondasikan yang kuat. Yesus Kristuslah satu-satunya fondasi yang kuat bagi gereja. Yang kedua, Yesus Kristus juga adalah kepala gereja, yang artinya Allah adalah pemilik pekerjaan pelayanan. Setiap orang yang dipercaya untuk melayani Tuhan adalah orang yang beroleh kasih karunia. Dia hanyalah hamba atau alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu harus membangun pelayanannya atas dasar Kristus. Karena itu janganlah ada seseorang yang bermegah dan menjadi sombong dengan pekerjaan pelayanan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, jika pelayanan didasarkan kepada Kristus dan kita lakukan dengan benar, maka pasti akan membawa berkat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, baik itu berupa pertumbuhan rohani maupun karakter yang akhirnya bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat ke-12 sampai dengan 14. Apakah bangunannya terdiri dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jika hari Tuhan tiba, maka semuanya itu akan diuji untuk menentukan upah pelayanan kita. Nah, jenis bahan apakah yang kita pakai selama ini? Itulah yang menentukan kualitas iman kita di hadapan Tuhan, tatkala Tuhan menguji iman kita. Semoga perenungan ini menjadi koreksi bagi saya dan bagi kita semua untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya dasar di atas pelayanan kita. Dengan demikian, kita terhindar dari ego atau ambisi pribadi, dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ada suatu kutipan quote yang memberkati kita semua, berbunyi demikian: pelayanan sejati akan terlihat dalam kerendahan hati kita saat melayani Allah dan sesama. Amin. Sebuah privilege bagi kita semua jika kita masih dipercaya untuk bisa melayani Tuhan. Mari kita membangun fondasi pelayanan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.